Lu kira lu tuh siapa? Santai, santai. Jangan emosi, jangan emosi. Itu hanya sebuah judul, eh, dan Anda tidak perlu emosi kalau Anda belum nonton isinya di video ini. Nah, makanya jangan pergi mana-mana, tetap nonton ya. Jadi video ini beta berbicara sebagai pengkarya. Jadi ketika Anda baca judulnya "Lu kira lu siapa?", "Lu kira lu tuh siapa?", itu tuh beta berbicara dari perspektif sebagai pengkarya yang bergerak di industri kreatif. Saya pikir Anda juga perlu tahu ini, baik Anda sebagai yang bergerak di industri kreatif ataupun Anda yang menggunakan jasa para pengguna jasa para pengkarya industri kreatif. Kadang-kadang kita sering dengar harga kawan, terus harga terlalu mahal, apalagi orang kurang kenal kita, terus orang bilang bahwa anak-anak industri kreatif nih sonde ada seperti merasa bahwa kita tuh tidak punya tempat yang khusus di masyarakat seperti itu. Orang hanya pikir apalah besong nih cuman bisa gambar, saya cuman bisa menyanyi, saya lu sudah ada yang lain kok, kerja kantoran kok apa. Sementara di luar sana orang sangat menghargai kita punya bidang pekerjaan ini begitu. Nah, sehingga memang tidak banyak akhirnya orang yang bergerak di industri kreatif di sini. Ya, beta sih tidak bisa mewakili semua, tetapi yang beta perhatikan akhirnya itu hanya sebagai sambilan. Jadi mungkin dia kerja di sebuah perusahaan kah, atau dia mungkin pegawai negeri misalnya, atau misalnya dia apapun itulah dia kerja, nanti bidang industri kreatifnya yang dia lakukan itu hanya sebagai yang tidak yang utama begitu. Nah, karena apa ya? Bisa jadi karena itu tadi, karena kurangnya penerimaan dari masyarakat kepada kita. Nah, kali ini beta pikir beta perlu sampaikan ini, makanya beta bikin judul "Lu kira lu tuh siapa?" itu karena terkait dengan pentingnya kita sebagai yang ini ya, sebagai pengkarya. Ketika kita mau mau cari uang, mau hidup dari karya apa yang kita buat, apapun itu gitu ya, kita perlu kasih tahu bahwa kita tuh bisanya ini gitu ya. Seperti yang beta pernah dibilang di video-video sebelumnya, kita hidup di zaman yang kita harus kasih tahu kita tuh bisa apa. Nah, kali ini beta mau ngomong tentang bagaimana kita perlu untuk kita membangun portfolio, karena kita sebagai pengkarya pun kita juga harus berada di sudut pandang sebagai orang yang mau pakai jasa kita. Atau sesederhana kita mau bikin sebuah kegiatan lah, kita nih anak-anak di industri kreatif misalnya mau bikin sebuah kegiatan yang membutuhkan skill yang ternyata kita tidak punya, misalnya skill orang bikin musik misalnya atau menyanyi begitu. Kan sebelum kita memilih dia bukan saja karena kawan, tapi kan kita juga perlu lihat karyanya dia itu apa gitu, portfolio dia apa. Karena dengan portfolio itu kita bisa tahu, oh kira-kira dia punya stylenya, orang ini kira-kira cocok soalnya dengan ketong punya acara kah, cocokkah dengan ketong punya style, style misalnya saya adalah seorang graphic designer, saya mau bikin sebuah video animasi begitu, atau saya mau bikin video YouTube ini begitu. Nah, jadi saya
harus cari teman yang bisa bikin musik sebagai musik latar misalnya, atau musik bumper atau apapun itu. Nah kan saya mesti lihat orangnya, dia sudah pernah bikin apa saja seperti itu. Oke. Sebelum sampai di situ, Beta mau bilang bahwa apa yang kita buat itu atau kita itu adalah apa yang kita buat, ya toh. Banyak orang omong bilang bahwa kamu itu adalah apa yang kamu omong begitu. Kalau kamu omongnya baik, orang orang akan berpikir kamu memang baik, sopan, santun. Orang akan berpikir seperti itu. Nah, begitupun dalam ketika kita membangun portfolio. Jadi membangun citra yang baik kepada orang supaya orang kenal kita itu siapa gitu. Karena tidak mungkin tiba-tiba orang pakai jasa kita kalau kita tidak kasih tahu kita itu siapa. Saya pikir Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya bahwa memang kita penting untuk kasih tahu kita itu siapa. Nah, dalam halnya kita membangun portfolio di dalam bidang apa saja gitu ya, di dalam bidang apa saja, di industri apa saja gitu. Ya, orang kan harus ini ya, harus memperkenalkan dirinya. Anda lihat aja produk-produk besar atau produk-produk UMKM pun. Ya kan, produk-produk UMKM pun yang misalnya dia jual jagung, dia jual keripik, ya kan dia terus promosi, dia kasih tahu kalau saya ini jual ini, saya ini jual itu begitu. Nah, kita nih kan sebenarnya kan adalah juga UMKM kalau mau dibilang, UMKM bidang jasa industri kreatif. Ya kita harus kasih tahu. Sering memang Beta temukan bahwa orang tuh seperti kurang menghargai kita, seperti kita tuh kurang diterima begitu. Misalnya orang tanya, lu ini kerja apa? Beta ini graphic designer. Nah, O-nya berbeda. Ini ada yang pernah cerita di Beta mengenai ekspresi O seseorang ketika tanya kita profesi pekerjaan itu apa. Contoh misalnya, lu kerja di mana? Lu kerja Beta kerja di bank. Ya. Tapi misalnya gini, lu kerja apa? Beta adalah seorang web designer. Beta adalah penyanyi. Beta sering bikin musik untuk video klip misalnya, video klip musik video klip sebuah animasi gitu. Setelah itu pergi. Tapi kalau misalnya lu kerja apa? Beta kebetulan ada honor atau Beta ada PNS di dinas apa. Anda perhatikan ya. Nada O-nya itu tuh yang beda ketika orang melihat kita. Jadi khususnya kita teman-teman seniman, pelaku seni, industri kreatif gitu ya. Kita mendapat seperti ada O yang diskriminatif dari nadanya itu. Dan ya, jadi Anda bisa merasakan bahwa atau saya tidak bilang Anda lah. Saya menemukan seperti itu. Ada beberapa teman punya cerita seperti itu. Nah, jadi kita ketika membangun sebuah portfolio kan kita tidak mungkin hanya bilang bahwa kita bisa berkarya, kita hanya bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Banyak hal yang menentukan ketika kita membangun portfolio. Contoh, cara kita berpakaian. Nah, itu juga penting. Nah, di beberapa video saya sebelumnya kan saya pernah cerita bagaimana pentingnya kita berpakaian rapi dan segala macam. Jadi video kali ini nih lebih detail lagi beta mau bahasnya. Ya, ketika orang sudah percaya kepada kita bahwa kita kerjasama ya untuk bikin sebuah project misalnya, sebuah event dan segala macam. Ya, kita dari sisi kita yang pengkarya gitu, apalagi teman-teman yang misalnya dia juga freelance misalnya, atau mungkin memang full time pengkarya full time seperti saya ini, ya kita harus profesional. Profesional itu banyak hal.
Tidak hanya saja berpakaian, tetapi ketika kita berbicara, ketika kita tepat waktu. Nah, itu jangan main-main. Lu pikir lu tuh siapa? Lu pikir lu tuh siapa? Orang sudah kenal lu, orang mau pakai, sudah mau kenal, sudah mau pakai Anda punya jasa, malah Andanya yang bikin diri kok terlalu apa. Orang itu sebutannya tuh abidin. Anak bikin diri inti. Nah, itu. Jangan jadi abidin, jangan jadi anak bikin diri yang terlalu inti kemana kok. Jadi kita harus menyesuaikan dengan irama kerja orang yang merekrut kita punya jasa seperti itu. Nah, Anda bayangkan Anda balik, Anda adalah pengguna jasa Anda begitu. Orang lain yang Anda pakai jasanya. Nah, Anda kan minta bagaimana revisinya? Ayo besok kita datang ya, kita mulai meeting besok untuk koordinasi dan segala macam. Nah, Anda datangnya terlambat. Nah, itu memang ketika kita tidak mau hidup bukan tidak mau hidup ya. Ketika memang ada beberapa yang tidak full time kerja itu, kadang-kadang berpikir bahwa sudahlah, nanti gampang lah, kan beta masih ada kerja ini, beta masih kerja itu. Ya, Anda jangan salah, ketika kita sudah bilang iya kepada orang, kata-kata itu kita dipegang. Kita itu, kalau kita tidak bisa menjaga kredibilitas kita punya omongan, terus apa lagi yang mau dipegang? Ya kan? Apalagi kita pemberi jasa. Ya, orang bisa dengan gampang ya akan cari orang lain. Tetapi begini, yang Anda lakukan itu tuh akan merusak, ya pasti merusak mental Anda sendiri, merusak citra Anda sendiri, dan merusak pandangan orang terhadap orang yang di industri kreatif. Orang akan istilahnya apa itu? Stereotype. Orang akan mengeneralisasi bahwa anak-anak ini anak orang memang begini nih. Nah, padahal kan tidak semua orang seperti itu. Nah, jangan sampai Anda punya perbuatan itu malah membawa citra buruk kepada teman-teman pengkarya yang lain, sehingga memang mungkin selama ini terjadi seperti itu, sehingga ketika Anda memang mau serius berkarya, ingin hidup dari bidang yang Anda lakukan, bidang industri kreatif itu, Anda mendapat seperti perlakuan yang bukan nomor 2, maka nomor 4, nomor 5, nomor 10 bisa seperti itu. Yang tadi itu, sehingga orang bilang, kerjanya apa? Saya kerja di kantor pajak misalnya. Saya kerjanya musisi. Iya toh. Itu sangat penting. Jangan sampai kita terjadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu, karena khususnya kita misalnya anak-anak NTT di sini nih, anak-anak Kupang, anak-anak Flores, anak Sumba, anak Timor, pokoknya semua kita yang ada di NTT itu kan orang punya pandangan terhadap kita ini kan, apa sih dorang ini bisa apa dorang ini bisa apa sih begitu. Nah, orang itu juga sudah buat pandangan seperti itu, apalagi terhadap hal-hal yang berbau dengan teknologi. Nah, apa yang kita buat, apalagi sebuah kegiatan, sebuah event yang besar, nah itu kan bisa merepresentasikan semua anak-anak di industri kreatif di NTT. Jadi kalau kita tidak profesional, atau memang begini, atau kalau memang kita merasa kita tidak bisa, mending kita tidak usah begitu. Jadi, nah dalam prinsip bisnis kan ada kadang-kadang terjadi apa yang istilah orang bilang palu gada. Apa yang lu minta, beta ada. Palu gada, apa yang lu minta gua ada begitu. Ya, baik begitu. Tetapi mestinya harus didukung dengan kompetensi, dengan support system, dengan teman-teman yang ada di antara kita itu. Jangan sampai kita main terima-terima saja pekerjaan itu, tetapi ketika kita terima itu pekerjaan malah memberi dampak yang buruk, yang luas sekali kepada kita di sini begitu, di NTT gitu. Kan tidak jaminan bahwa orang dari luar di luar NTT pun dia lebih baik dari kita, kan itu tidak ada jaminan juga. Cuman yang terjadi selama ini ya seperti itu. Nah, kita ini kan mau mendobrak, kita mau meruntuhkan orang punya pandangan bahwa anak-anak NTT ini bisa apa
anak-anak NTT ini dong bisa kok begini, kok bisa kok begitu. Nah, ketika kita dapat kesempatan, kita tunjukkan, kita serius. Kita ajak orang-orang yang memang yang bagus supaya kita merubah citra itu. Karena jangan sampai karena apa yang kita buat itu meruntuhkan semua pandangan orang atau kepercayaan orang kepada kita anak-anak NTT. Nah, saya ngomong begini nih karena beberapa kali saya coba melibatkan banyak teman-teman pengkarya yang lain. Ya terjadinya itu ya seperti itu gitu. Beta sih berharap jangan ada lagi gitu. Nah, apalagi di industri kreatif begini ini kan kita sangat dekat hubungannya dengan teknologi, media sosial. Jadi kalau ada apapun yang buruk itu, aduh, jejak digital itu memang begitulah adanya. Jejak digital. Jejak digital. Oke, jejak digital. Nah, jangan sampai jejak digital itu kita tidak bisa tipu. Kita tidak bisa tipu. Orang punya data semua tentang kita, nanti orang bisa beranggapan buruk kepada kita. Nah, yang pengen beta sampaikan adalah ketika kita mau membangun portfolio, itu tidak hanya karya kita, tidak hanya tentang cara kita berpakaian, banyak hal sekali yang kita bangun, yang perlu kita tunjukkan baik. Citra yang baik itu perlu kita tunjukkan. Ya, itu yang orang teori bilang sebagai apa? Personal branding. Begitu. Kalau kita ya pengen orang lihat kita baik, orang pengen punya kesan kita baik, ya kita harus bikin yang baik kok. Ya kalau kau mau jadi supaya orang tahu kau memang adalah pencuri, ya curi aja lah terus supaya orang bilang, oh dia ini yang pencuri, begitu. Nah itu kan kita pikirnya adalah, oh yang penting kita terima saja ini pekerjaan, yang penting kita terima ini saja pekerjaan. Giliran kita memang harus profesional, dituntut untuk profesional, ya tepat waktu, revisi on time, terus apa ya, memberikan kualitas yang bagus, malah kita tidak bisa. Jadi kalau jangan sampai orang bilang apa, nafsu besar tenaga kurang. Nah itu dia. Mau palu gada boleh, orang minta bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa. Tetapi kalau kita nafsu besar tenaga kurang kan juga kasihan teman-teman yang lain. Kasihan. Nah, Anda kalau tidak punya apa ya? Anda kalau tidak punya frekuensi pemikiran yang seperti ini, orang akan tetap lihat buruk terhadap kita. Orang tetap akan lihat buruk kepada orang di industri kreatif yang khususnya kita di NTT. Nah, mari kita sama-sama, kita harus bikin jadi baik. Kita tunjukkan yang baik, yang profesional lah. Nah, karena kan yang pakai jasa kita nih kan, janganlah kita ngomong, oh saya nih punya klien di luar sana, punya klien di luar sini, begitu. Loh, yang ada di antara kita di sini nih kan itu juga adalah calon klien kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, itu juga bisa jadi calon klien. Nah, kadang-kadang juga orang hanya berpikir karena ini gampang beta kawan, beta saudara, nanti beta tinggal omong. Tidak seperti itu, karena ini industri kreatif ini lagi mau bangkit nih, lagi mau bangun begini. Kalau Anda masih memakai cara-cara lama yang boleh saya bilang kampungan lah ya. Kampungan. Ya kenapa ya? Karena orang sekarang sudah modern lah. Anda masih begitu ya pasti toh. Bukan berarti menjadi orang kampung itu jelek, bukan. Tapi caranya itu, nah itu yang bikin kita jadinya akhirnya dipandang bukan sebelah mata tutut. Orang tidak mau lihat kita. Nah, sehingga kasihan kepada generasi-generasi selanjutnya yang akhirnya berpikir, wah mau nih saya hidup dari skillnya saya misalnya. Nah, terus gara-gara kita punya perbuatan yang sekarang ini, orang akhirnya tetap memandang kita dengan mata tertutup, telinga tertutup gitu. Akhirnya pakailah jasa orang dari luar. Terus kita dari NTT akan bilang begini, weh ketong nih sonde dipakai nih nah. Padahal ketong ada bagus-bagus nih. Iya, itu karena bisa jadi ada perbuatan kita punya kawan-kawan sendiri yang akhirnya orang punya pandangan tetap jelek kepada industri kreatif, kepada anak-anak NTT di sini begitu.
Nah, jadi itu ya, jadi beta sangat concern kepada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kita sering masih dipandang sebelah mata. Nah, Anda kalau tidak setuju dengan apa yang beta omong, coba Anda komen atau mungkin Anda punya pandangan lain tentang video ini, tentang apa yang beta omong begitu. Itu beta punya keresahan karena beta beberapa kali menemukan banyak orang yang memberi kesan anggap remeh, ya. Orang memberi kesan anggap remeh bahwa apa ya, bahwa hei anak-anak dong nih, hei ketemu anak-anak nih, hei. Nah, itu sehingga tidak heran kalau orang akhirnya bilang, lu kerja apa? Beta penyanyi. Oh. Nah, ketika Anda mulai ikut di ajang pencarian bakat, misalnya menyanyi begitu ya, kayak The Voice, apalagi Indonesian Idol misalnya seperti itu gitu. Baru orang bilang, oh dia ini bisa menyanyi, oh dia bisa begini. Nah sayang, padahal waktu dia ada sebelum jadi artis misalnya, belum masuk manajemen misalnya, kan bisa Anda pakai itu, kan punya kebanggaan sebenarnya. Nah, kita ada di sini nih, ayo kita sama-sama. Beta omong ini bukan mau untuk supaya apa ya? Beta omong begini ini bukan supaya orang merasa kecil dan segala macam atau mengecilkan, merendahkan Anda, bukan. Beta omong ini supaya kita nih sadar supaya ayo kita bangun citra, bangun portfolio yang baik supaya orang-orang tuh bisa harga kita. Kan tidak mungkin kita bilang gini, oh ya besok nih harga ketong, besok nih sonde harga, tidak bisa begitu. Kita bisa minta mereka menghargai kita dengan cara kita. Selain dari bahwa kita punya karya, kita punya attitude juga kita penting. Belum apa-apa, doi. Kok lu siapa? Lu tuh siapa? Ditanya, lu sudah pernah manggung? Iya, ketua sudah pernah manggung, mana buktinya? Belum ada. Lu sudah pernah ini bikin apa di mana? Ada, ketua pernah ada. Tanya ini, tanya itu. Iya, sonde. Orang semua ada sekarang sudah main platform digital nih loh. Orang sudah main begitu. Jadi lu tinggal kasih tunjuk sana. Makanya di video-video sebelumnya, di kesempatan-kesempatan offline lainnya, beta kan selalu bilang, kalau lu ada buat apa, lu bikinlah loop media sosial yang isinya tuh hanya loop karya, loop portfolio lah. Bedakan dong loop foto-foto yang tidak ada hubungannya dengan karya. Pokoknya lu kasih beda lah, supaya ketika orang tanya, kakak portfolio atau kakak pernah bikin apa? Buka, kasih tunjuk. Sesederhana itu toh. Tinggal kasih tunjuk sah. Tidak usah yang sudah anak-anak ketemu pernah main di sini. Orang soalnya mau lihat itu sekarang. Klien itu, calon klien, orang-orang yang menggunakan jasa kita pun juga sudah mengerti toh. Anda tahu tidak? Banyak perusahaan sekarang itu mau rekrut pegawainya itu selain dari CV dan dari surat rekomendasi kerja dan surat lamaran yang Anda buat, itu dia juga HRD dulu sekarang pintar, dulu main media sosial. Makanya kadang-kadang begitu di surat lamaran kan tanya, apa media sosial Anda? Atau kadang-kadang lowongan itu dorong taruh di media sosial. Nanti dorong cek, ini orang ini apa dia buat aktivitas. Nah, kita perlu bangun portfolio. Karena ketika kita omong begini, ketika misalnya HRD tanya atau orang tanya, kakak lu nih, Anda nih spesialisnya apa? Nah, itu Anda mesti bisa jawab. Kan gampang tuh kalau misalnya kita punya portfolio. Oh, spesialisasi saya ini Pak, Bapak coba lihat buka website saya, media sosial saya. Ini portfolio saya Pak. Begitu. Lalu Anda coba jelaskan. Kalau tidak, Anda spesialisnya apa? Nah, ada spesialisnya apa itu sama dengan kita tuh jenis kreatif tuh yang mana? Anda bilang Anda industri kreatif. Oke, Anda industri kreatif. Kita ini industri kreatif. Tapi industri kreatif yang mana? Oke, Anda bilang gini, saya foto bisa, saya gambar bisa, saya main musik bisa, saya menyanyi bisa. Tetapi kan kita perlu satu yang menonjol dari kita. Nah, itu yang kita bangun. Bahwa nanti ketika misalnya kita bilang,
Anda di hire karena misalnya jasa Anda dipakai karena misalnya bisa menggambar begitu. Ternyata orang tanya, kita nih butuh orang foto. Nah, Anda bisa bilang, kakak saya bisa foto juga, kakak saya bisa main musik juga, kakak saya bisa ini, kakak saya bisa itu juga. Lain ceritanya. Itu plus poin buat Anda. Tetapi kan kita perlu kasih tahu, kita tuh spesialnya apa. Nah, kalau memang Anda memang jago, juara di itu sebanyak, katakanlah 3 bidang misalnya, ya bikinlah media sosialnya beda-beda. Bangun portfolionya masing-masing. Nanti lalu Anda melihat kira-kira mana yang penerimaannya lebih banyak kepada Anda. Karena itu juga bagian dari kita hidup kita cari doi di situ Mana tahu sebagai penyanyi Anda kepake, mana tahu sebagai pemain musik Anda kepake, sebagai fotografer Anda dipakai, sebagai tukang gambar Anda bisa dipakai. Mana tahu. Nah, itu juga penting kita bangun secara baik supaya orang jangan supaya orang jangan mengeneralisasi, menganggap pandangan umum bahwa supaya orang jangan pandang umum bahwa anak-anak kita tidak punya potensi yang baik gitu. Potensi ini kan tidak hanya dia bisa berkarya, tapi attitude dan segala macam seperti beta bilang tadi begitu. Jadi itu Jadi beta pikir hal-hal itu yang beta pingin di ini video beta sampaikan supaya kawan dong nih, mari kita sama-sama supaya kita nih sama-sama kita bangun portfolio yang baik, kita bangun citra yang baik, bukan hanya tentang kita punya diri saja, tapi tentang teman-teman yang lain, tentang teman-teman yang akan selanjutnya, tentang ketemu generasi-generasi setelah kita nih. Nah, itu yang perlu kita bangun citra yang baik supaya orang luar tuh jangan pandang kita sebelah mata atau bahkan tutup mata, atau bahkan orang yang menggunakan jasa itu tuh, orang-orang di sini yang pengguna jasa itu jangan pakai orang di luar, pakai kita pun anak-anak di sini. Kita harus bisa, itu rasa kita bisa, saya rasa kita bisa. Hanya karena kita belum mau Nah, makanya beta bikin ini video supaya ayo kita sama-sama. Nah, ketika bangun portfolio jangan siki-siki doi. Lu siapa? Bangun dulu citranya, bangun dulu, beri dulu yang baik begitu. Kan tidak mungkin orang juga setelah lu bangun portfolio 1-2 begitu. Misalnya katakanlah mulai dari gratis, setelah itu atau mulai orang bayar agak lebih rendah dari orang luar atau orang lain misalnya. Kan tidak mungkin Anda mau di situ Anda kan sudah punya portfolio, lalu mulai bikin penyesuaian. Nah, makanya ketika kita belum punya harga misalnya, ya kita mulai menentukan, lihat orang lain seperti apa dia menentukan harganya dia, bagaimana dia menjustifikasi dirinya ya. Paling gampang caranya adalah bangun portfolio, kasih tunjuk di media sosial, kasih tunjuk kepada orang. Sehingga lama-lama Anda akan mulai belajar bahwa beta ini pantasnya di angka segini misalnya. Nah, itu penting. Jadi ya itu jangan juga palu gada, apa lu minta beta ada, gua ada. Nah, belum apa-apa nafsu mau bikin itu, nafsu besar tenaga kurang. Itu juga. Bangun portfolio dan jangan jadi abidin, anak bikin diri inti, dan jangan nafsu besar tenaga kurang. Santai. Beta ngomong begini karena ya beta mungkin pernah berada di posisi itu. Beta lihat orang-orang di sekitar beta di tempat lain juga ada yang macam begitu. Oke, begitu saja. Terima kasih, tetap sehat dimanapun merasa. Beta Papa Raf. Dadah.